Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Ardiana Niagara dari kelas 11-7 dengan nomor absen 10. Di video kali ini bertujuan untuk mengerjakan pengayaan informatika di semester 2. Jadi di informatika yang pertama ada bab jaringan komputer, yang dimana jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung untuk bertukar data dan sumber daya. Jaringan komputer diklasifikasikan beberapa, dari cakupan wilayah, dari media transmisi, ataupun dari topologi, yang dimana untuk cakupan wilayah itu ada LAN. Itu LAN ini berguna untuk jaringan yang eh, kecil, berwilayah kecil saja, seperti di satu ruangan ini, ataupun satu rumah atau satu gedung. Terus itu tuh ada MAN. Di MAN ini mencakup lebih besar lagi, yang dimana MAN ini mencakup satu area kota, sekiranya beberapa kilometer lah. Untuk WAN untuk WAN itu mencakup yang lebih luas lagi dari MAN, yang dimana WAN ini itu mencakup antar kota, jadi lebih besar lagi. Kalau media transmisi ya kayak kabel wired atau near kabel wireless. Terus untuk topologi itu ya kayak ada topologi bintang star, ataupun topologi ring, ataupun topologi bus. Ya, topologi bus ya sudah tahu kan dari namanya, yaitu kayak tentang jalur transmisi utama lah, transmisi utama bus. Terus di bab jaringan komputer juga ada komponen jaringan komputer itu ada dua, yaitu ada hardware dan software, yang dimana hardwarenya itu ada router, switch, kabel jaringan, dan lain-lain. Kalau software ya kayak di dalam sistem operasi jaringannya, kayak aplikasinya Windows, server Linux, dan ya yang lain-lainnya. Terus juga perasaan saya mempelajari bab jaringan komputer ini tuh kayak lebih biasa aja, kayak mempelajari mata pelajaran mapel yang lainnya. Ya karena emang sebenarnya saya tidak berwawasan luas mengenai tentang teknologi-teknologi, apalagi yang di dalamnya, yang software terutama di aplikasinya tersebut. Ya begitulah. Terus hal baru yang kutemuin pada bab ini tuh sebenarnya ya, itu kalau saya tuh baru tahu kalau jaringan ini nggak hanya digunain di HP atau komputer aja, tapi perangkat lain juga gitu. Juga penempatan router wifi gitu nggak sembarangan, karena itu juga mempengaruhi kuatnya jaringan. Terus untuk rencana ke depan saya itu pastinya harus belajar dong, karena yang saya jelaskan tadi, kalau saya itu emang kurang berwawasan luas mengenai bab jaringan komputer. Lanjut mengenai jaringan komputer ini, karena saya ya emang tidak terlalu berwawasan luas mengenai itu. Terus untuk bab selanjutnya itu ada analisis data. Nah, analisis data itu apa sih? Analisis data itu adalah proses mengolah, membersihkan, ataupun memeriksa data untuk menentukan pola, tren, atau informasi yang berguna. Proses ini itu kayak mencakup pengumpulan data, pemrosesan data, dan uh, interpretasi hasil untuk pengambilan keputusan lah, karena ini namanya analisis data. Sebenarnya kalau perasaanku untuk menganalisis analisis data ini sebenarnya agak menarik dan tertarik untuk saya,
karena bab analisis data ini pasti akan berhubungan dengan jurusan yang akan saya tuju, yaitu jurusan statistika, yang dimana jurusan statistika ini pasti akan berhubungan erat sekali dengan analisis data. Jadi saya mungkin untuk perasaan ini ya sedikit kepo lah, dan juga ya emang harus diketahui nih, emang harus benar-benar dipelajari gini untuk analisis data, karena berhubungan dengan jurusan yang akan saya tuju. Terus tujuan, rencana, hal yang baru saya ketahui tentang analisis data ini ya, sebenarnya saya cukup kaget kalau analisis data ini juga berhubungan dengan coding. Ya itu kaget pas pada saat kelas 10. Kalau kelas 11 ini kan saya sudah cari-cari riset kembali tentang jurusan yang saya tuju. Jadi yang saya kaget itu pada saat kelas 10 itu berhubungan dengan codingan, apalagi yang Google Colab itu yang harus ada rumusnya, dan memang saya hanya jiplak saja, ataupun jiplak yang Pak Taufik kasih tentang rumus-rumusnya itu, dan tinggal saya salin ke HP saya, dan apakah emang harus benar-benar dicek itu biar benar. Terus untuk rencana ini pastinya saya akan pelajari, emang benar-benar harus diniati. Bagi berhubungan dengan jurusan yang saya tuju. Ya mungkin minus saya tuh ya kurang aja untuk saya belajar, yaitu sebuah laptop saya masih belum ada. Ya mungkin itu aja sih. Ya semoga aja. Oke, lanjut. Mungkin untuk bab selanjutnya ya algoritma dan flowchart, yang dimana algoritma ini adalah serangkaian langkah logis yang disusun untuk menyelesaikan suatu masalah dengan dengan disusun untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang untuk flowchartnya itu kayak grafisnya, kayak gambar-gambarnya dari algoritma tersebut, yang simbol-simbolnya itu khusus. Terus itu habis itu apa, perasaan. Kalau perasaan saya mengenai algoritma ini tuh ya kayak bab pertama tadi biasa aja. Kalau bab 2 ya baru saya emang kepo. Kalau bab ketiga ini ya kayak ya udah, emang babnya itu ya kita harus pelajari, ya udah biasa saja. Ya gitulah. Untuk hal baru yang saya temukan dari bab itu apa sih? Oh iya, kalau sebenarnya juga saya agak bingung ya, algoritma ini emang benar-benar sistematis itu, yang biasanya kan kalau kita menemukan masalah gitu kan pastinya ini langsung selesain gitu tanpa harus kita menjabarkan. Ya itu namanya apa ya, bab ya algoritma ya kayak gitu ya. Tapi ya yang baru saya tahu ya emang harus dibuat, di plan gitu, disusun gitu biar tersusun, biar rapi, biar namanya algoritma kayak gitu lah. Ya mungkin itu aja sih yang saya ketahui, yang baru ketahui, kalau algoritma tuh emang harus bener-bener tersusun yang secara logis, yang secara sehari-hari kita angger melakukan apa saja, yang upaya untuk menanggulanginya, upaya untuk tidak membuat masalah atau yang lainnya. Untuk rencana ke depan ya pastinya ya mungkin ya emang harus belajar ya, mau gimana lagi, pastinya kan untuk tahun depan 2025 ke atas, 2028, 2030 dan lain-lain kan pasti kan sangat berpegang erat dengan teknologi. Jadi ya mau nggak mau ya, apalagi ilmu kan juga harus disalurkan. Mungkin nggak aja sih.
Baik, sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf kalau emang perkataan saya belibet ataupun perkataan saya ada yang salah. Mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat siang, pagi, sore juga ya pada saat waktu melihat video saya.